Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu ucapkan kepada anak ibu semuanya yang sudah mau hadir di tempat ini, di ruangan ini untuk melaksanakan bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya apa kabar dulu nih sama anak ibu? Alhamdulillah sehat ya. Udah pada makan sebelum kesini tadi? Belum. Udah. Oke, yang belum nanti makan setelah ini ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, kita baiknya untuk membaca doa terlebih dahulu. Ada dari anak-anak ibu yang ingin memimpin doa? Baik Bu, saya ada Bu. Oke. Kan soalnya ibu. Ya, Masya Allah. Oke, lanjut. Baiklah, sebelum kita mulai diskusi kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Jo. Sama Bu. Oke, selanjutnya Ibu mau nanya nih sebelum kita mulai. Di sini ada yang tahu belum atau udah pernah ngelakuin yang namanya bimbingan kelompok? Udah. Mungkin yang udah boleh dijelaskan pengertian dari BKP. Oke, kalau menurut saya bimbingan kelompok ini bimbingan kelompok itu kalau menurut saya itu suatu layanan yang dikasih guru BK Bu, untuk membahas sesuatu gitu Bu, secara umum gitu. Membahas sesuatu secara umum ya, seperti diskusi kelompok. Dari Yanti. Kurang lebih ini sama seperti yang disampaikan oleh Lisa Bu, tapi itu disampaikan untuk membahas tentang yang umum yang dilakukan bersama-sama, itu tidak terdiri dari beberapa individu. Baik, terima kasih atas jawabannya Lisa dan Anti. Nah, di sini Ibu mengulang kembali bahwasanya BKP atau bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan di mana kita akan membahas tentang topik umum yang sifatnya aktual dan faktual. Seperti itu. Selanjutnya ada yang tahu tujuan dari BKP dan asasnya itu apa saja? Tidak Bu. Tidak ya. Dari Lisa mungkin? Kalau tujuannya menurut saya itu sih Bu, untuk membahas sesuatu itu yang tadi dilakukan Bu. Kalau asasnya yang saya tahu asas kesediaan gitu sih, gimana tuh dijelaskan. Oke, terima kasih. Lisa, ada yang lain? Tidak Bu. Nggak ada ya. Oke, Ibu simpulkan lagi bahwasanya benar kata Lisa, tujuan dari pelaksanaan BKP ini selain kita membahas tuntas tentang suatu permasalahan yang umum, kita juga akan melatih kemampuan kita dalam public speaking atau berbicara secara umum. Kemudian kita melatih kemampuan interpersonal kita, terus juga kita menambah relasi atau pertemanan seperti itu. Asas-asasnya seperti yang dibilang Lisa tadi, ada asas mungkin kegiatan yang dimaksud oleh Lisa tadi, di mana kita tuh melaksanakan ini sesuai dengan kegiatan atau cara-cara yang memang sesuai dengan pelaksanaan BKP seharusnya. Terus ada asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini apapun yang kita bahas di sini itu menjadi rahasia kita yang ada di sini gitu, tidak boleh diketahui oleh orang luar. Kemudian ada asas kedinamisan, di mana kelompok harus bisa secara aktif itu membicarakan atau memfokuskan pembicaraan kepada topik yang akan dibahas. Oke, selanjutnya di sini sebelum kita masuk pada kegiatan inti, udah saling mengenal belum? Ada yang udah, ada yang udah. Oh, ada yang udah. Kenalan dulu Bu. Iya, boleh. Dari Ali dulu deh. Bu, karena saya paling ganteng kan Bu. Ya, Nama boleh saya. kali. Tunggu, yang disebutkan itu nama dan prodinya. Prodi aja Bu ya. Ibu. Nama saya Muhammad Akbar, asal dari tadi program studi administrasi publik. Oke, administrasi publik. Iya Bu, jalan pemerintahan Bu. Ya. Selanjutnya, Halo, nama saya Maria dari Prodi Pendidikan Kedokteran. oh pendidikan kedokteran. Oke, Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Lisa dari program studi bimbingan Oke, dari bidang konseling. Selanjutnya, Halo, saya Ardiani Pendidikan kedokteran dari apa? program studi filsafat. oh jadi program studi filsafat. Iya. Nah, dulu kalau saya Iqbal dari Budaya Bisnis. Oke. Baik, dari sebelah kiri Ibu. Baik, nama saya Abdul Fadli dari jurusan kriminologi. Oh, kriminologi. Pantes kriminal ya. Jahatnya. Iya. Selanjutnya yang terakhir, Ya, nama saya Rizky Nurmal Putra, berasal dari program studi kehutanan. kehutanan. Oke. Berangkat plus ya berarti.
Jadi biar saling mengenal nih, Ibu tanya dulu Lisa, yang paling ujung itu dari prodi apa dan namanya siapa? Dari hutan Bu. Dari kehutanan. Oke, dari kehutanan. Terus yang di ujung sana Lisa? Ali dari administrasi publik. Oh, administrasi publik. Intan, Ibu mau nanya yang di samping Ali sama samping Ibu siapa? Maria dari kedokteran. Terus kalau si itu dia dari kriminologi. Kriminologi, benar. Terus nanti coba yang di samping Ibu sama di samping Ali siapa namanya? Samping Aldi namanya Maria Ulfa dari kedokteran. Kalau yang samping itu ya, Samping ini namanya Zul dari kriminologi Bu. kriminologi. Ali, Ibu mau bertanya. Di samping sebelah kanan Ibu siapa? Siapa tadi? Oh, yang mana nih? Ini yang paling cantik. Namanya Intan. Bener kan? Iya. Bener nih. Jadi lu dari mana ya? Aku tunggu. Andri. Oh ya, agribisnis bisnis ya, agribisnis. Terus Lupa yang saya di Bu. depan kamu? Yang mana Bu? Dua ganting-ganting Bu. Iya, yang di ganteng sebelah ujung. Oh, ini gantung doang, ini gantung amat gitu Bu. Iya. Yang mana Bu? Oh, ini tadi Zulfadli ya. Asal dari kriminologi. Ini kehutanan Bu. Rizky Darmawan Putra. Terus Maria, Ibu mau nanya yang di samping ya. Ali dari administrasi publik kok. Kalau di samping Ini Lisa dari Pura. dari BK. Ya. Meka. Bu dari Keris. Oke, makasih. Zul, Ibu mau nanya yang di depan Zul jilbab warna biru dongker siapa? Namanya Intan Bu. Intan. Maria Bu. Dari pendidikan dokter. Oke, kalau di sampingnya Maria siapa? Namanya Lisa Bu. Dari? BK. Oke. Rizky, yang di samping Lisa siapa namanya? Ardianti Bu. Yang di samping Lisa sebelah kanan siapa namanya? Intan Bu. Kan? Di samping Ali, di samping Ali. Memang Intan yang melarikan dunia semua orang. Oke. Oke ya. Oke, karena udah saling mengenal, kita akan masuk kepada kegiatan inti. Nah, sebelum kita masuk kepada kegiatan inti, Bu Mona dulu ada yang mau ke WC atau mau? Enggak Bu. Saya mau belajar Bu. Kita Bu. Masa mau belajar Bu? Semangat Bu. Semangat ya. Belajar, Bu. Oke, langsung saja karena kemarin kita kesepakatannya udah akan membahas tentang topik tugas. Nah, di sini kita akan membahas tentang namanya itu prokrastinasi. Jadi di sini ada yang tahu prokrastinasi itu apa? Enggak. Tidak, Bu. Ada yang tahu. Oh, Lisa boleh. Masya Allah. Pintar tuh kamu ya. Alhamdulillah. Kalau prokrastinasi itu Bu, dia melaksanakan tugas yang kurang penting. Dia menunda tugas yang penting, tapi dia melaksanakan tugas yang kurang penting gitu. Jadi tugas yang penting tadi yang urgent tadi tertunda. Oke. Nah, ada yang lain pendapatnya? Bu, kalau tugas saya nggak penting semua gimana Bu? Itu nanti bisa kita bahas secara konseling kelompok. Masih Bu ya. Baik Bu. Nanti ya. Ada yang lain lagi? Lanjut aja Bu. Lanjut aja Bu, udah pas Bu. Oh, udah pas. Udah setuju ya? Dia juara kelas nih Bu. Oh iya. Oke, baik Ibu simpulkan saja bahwasanya prokrastinasi itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh mahasiswa, kemudian oleh siswa ataupun dari seluruh masyarakat itu pernah mengalami yang namanya prokrastinasi, yaitu menunda-nunda tugas. Sebenarnya bahasa simpelnya dia itu lebih mengerjakan atau memprioritaskan tugas yang sifatnya itu rendah, sementara dia punya tugas yang seharusnya prioritasnya itu didahulukan atau tinggi. Jadi tugas-tugas yang lainnya itu tertunda seperti itu. Di sini kita pakai bahasa menunda-nunda tugas saja ya biar lebih mudah. Iya Bu. Oke, nah selanjutnya Ibu mau nanya nih, pernah nggak ada yang ngalamin yang namanya prokrastinasi atau menunda tugas? Setiap hari Bu. Setiap hari? Setiap Ada hari. yang mau, Waktu menit detik. ada yang mau cerita tentang pengalamannya? Boleh? Saya boleh Bu. Boleh, silakan Maria. Jadi salah satu prokrastinasi saya yang paling sering saya lakukan itu waktu malam hari sih Bu. Jadi saya, ya, jadi biasanya niatnya awalnya mau belajar kan, biar misalkan dia makan. Terus saya udah buat kopi nih Bu, udah saya buat kopi. Kemudian saya nikmatin sambil saya main HP. Jadi kelupaan nih sampai kasihkan dari HP sambil minum kopi kan. Akhirnya udah selesai dari awal tadi 2 jam, tapi belajarnya belum mulai sampai 2 jam awal. Dan baru belajarnya ya tengah malam gitu.
dan tertunda ya. Iya. Sebabnya apa tuh? kalau boleh Kopinya dong. Ya, paling besarnya sih selain kopi, kalau kopi enggak. HP sih Bu. Teman-teman saya tuh rajin banget kalau cek malam. Oh, chatnya malam gitu ya. Chat Ibu grup ya? bikinnya malam. Berarti chat wanita malam. Ali ngesopan Bu. Caranya bu. Iya. Kalau WA-nya. Ya, jadi biasanya teman-teman saya punya malam hari. Jadi karena kadang kan bahan tugas itu kan dari aku juga kan. Karena laptop saya juga error, jadi waktu saya lihat HP saya juga punya chat teman saya. Jadi keterusan gitu ya. Iya, biasanya lupa kalau dia punya chat Oke, teman. oke. Dari yang lain ada yang mau nyampein Dulu pengalamannya? sering Bu telat nunggu tugas. Ya, mungkin Zulfadli mau cerita. Baik Bu. Oh saya senasib sama Maria tadi. Nah, ikut mana tuh? Mungkin dari yang lain ada yang mau cerita dulu nih pengalamannya selain dari Maria tadi. Zul Bu, tiap hari dia nunggu tugasnya telat. Oke, mungkin Masya dari Allah, Zulfadli tahu aja. boleh. Jangan nonton. Astagfirullah. Gini. Boleh cerita? Oh gini Bu. Loh. Oh, kelas. Di tengah jalan PRS, PRS. Prokrastinasi yang pernah saya lakukan itu Bu. Pernah suatu malam. Suatu malam. Terus saya pengen niat mengerjakan tugas gitu Bu. Tugasnya kan banyak di dosen gitu kan Bu. Tapi karena pengaruh handphone gitu kan Bu. Oh, dari handphone lagi ya? Iya. Senasib lah sama Maria ini Bu. Oh, gitu. Terus saya menunda tugas, kadang deadline 1 jam baru saya buat, kadang 5 menit Mau mau dikumpul? deadline, baru saya buat Bu. Kadang-kadang marah sama dosen Bu. Ya gimana lagi Bu? Ya berimbas pada nilai Bu. Oh, iya. Gitu Bu. Sebabnya berarti dari handphone. Gitu. Iya Bu, handphone ini pangkal masalah semuanya Bu. Oke, oke. Ada yang lain lagi? Saya Bu. Boleh, Lisa? Kalau dari saya sendiri Bu, walaupun saya kata tadi anak rajin kan Bu, Iya. tapi saya juga suka kadang prokrastinasi ini sering terjadi sama saya Bu. Misalnya satu minggu itu dosen ngasih tugas, tapi nggak saya catat yang mana yang paling penting yang harus deadline itu Bu. Jadi saya kerjakan tugas yang enak sama saya yang kira-kira udah deadline itu jauh, tapi saya ngerjain dulu gitu Bu. Jadi yang dekat-dekat itu kadang saya terlupa kan saya jarang nyatet gitu Bu. Rupanya ada tugas tuh kadang saya nggak buat malah gitu. Oh, gitu. Tapi dosennya baik sama saya Bu, jadi dikasih waktu. Oh, dikasih waktu. Iya, tengok Bu. Kalau boleh tahu sebabnya karena apa tuh, Lisa? Kalau saya tuh Bu nggak buat jadwal sih Bu, nggak nyatet kalau tugasnya ini. Malah yang saya ingat aja misalnya, oh berarti ini ada tugas gitu Bu. Oke, karena tidak membuat jadwal jadi Iya. tidak terstruktur seperti itu ya. Oke, mungkin dari Ali ada Li? Saya bu. Akhirnya gitu. Ahlinya Bu, ya Bu. Ahlinya. Ini Bukan kan apa, Saya bu, Lempar dulu saya gitu. Aku biasa tuh bu. Kapan ngomongnya coba nih ngomong tuh tadi. Jangan ngomong. Ya, ya, Ali. silakan. Silakan Ali. Gini bu, sering sekali saya itu telat bu, telat. Tapi nilai saya tinggi terus bu, alhamdulillahnya bu. Oh, gitu. Pada dia curhat. Karena gini bu, saya kalau masuk kelas ngebacot terus bu. Oh, public speaking-nya bagus. Nggak tahu lah bu, Bu. mungkin bu. Oh, gitu. Nah, jadi misalnya lagi kuliah nih bu, Mm-mm. saya jawab terus, walaupun nggak ditanya dosen. Oh, gitu. Saya jawab terus, makanya dosennya baik sama saya. Saya sering pendekatan. Nah, itu makanya sering sibuk-sibuk nggak jelasnya bu. Nah, itu kadang ada hal nggak penting juga bu. Oh, gitu. Jadi tertunda nggak tugasnya? Banyak bu. Banyak yang tertunda. Pernah tugasnya ini seminggu. Deadline jam 12 malam. Jam 8 hari itu baru saya kerjain bu, jam 8 malam bu. Oh, itu sebabnya karena apa tuh? Banyak main atau gimana? Kebaca tuh. Saya ini suka bersosialisasi bu, banyak teman. Oh, jadi banyak nongkrong dulu gitu ya? Nggak juga sih, Bu. Oh, jadi gimana? Ya tergantung misalnya kita ada kegiatan gitu bu. Nah, saya misalnya nih kita lagi ada sesuatu, tiba-tiba ada yang datang minta tolong seperti mana. Oh, Saya lebih mengutamakan seperti itu gitu bu. berarti ketika sesuai kondisi lah ya Iya, Bu. sebabnya gitu. Mungkin dari Arjanti? Saya tuh sebenarnya Bu jarang kayak gitu Bu. Oh, jarang, pinter berarti ya, rajin. Enggak sih Bu, karena sering. Oh, sering, jarang tapi sering. Oke. Jadi Bu, saya tuh mau bikin tugas. Tapi teman saya kan dia nongkrong. Oh, karena temennya aja nongkrong. Nongkrong saya Bu. Ini teman. Punya dong, memang kamu aja. Jadi karena sering jadi teman nongkrong Bu, tugas-tugas yang udah tersusun itu nggak saya kerjakan, saya pinjamkan, dan saya belum ada yang main. Sebabnya karena diajak. Iya, temannya yang salah. Temannya yang salah. Kalau itu
Temannya sutradara ya. Oke, dari Rizky ada mungkin? Kalau dari saya Bu, saya untuk prokrastinasi ini saya sering telat karena saya suka main game. Oh, suka main game. Nah ini gimana bang? Gimana? Boleh lah. Ajarin dong. Banyak yang saya suka main game Bu, guys. Teman-teman saya suka ngajak. Oh gitu. Jadi Ngajaknya, tugas. iya ngajaknya game malam gitu. Karena saya suka berbantu teman kan. Nah, jadi tugas itu sering lupa Bu. Tugas sering lupa, jadi biasanya ketiduran, jadi nggak buat gitu Bu. Jadi tertunda tugasnya karena diajak main game tadi. Bahkan nggak buat Bu. Oh, sampai nggak buat ya? Iya Bu. Oke. Anak pintar bu. Iya, iya, Terima iya. kasih. Oke, selanjutnya Ibu mau nanya nih, dari semua yang udah diceritain nih pengalaman prokrastinasinya, kira-kira akibat yang paling fatal sampai dengan akibat yang tidak terlalu fatalnya apa nih? Ada yang mau nyampein? Saya Bu. Nah, dari Rizky dulu nih, apa nih akibat yang paling fatal dari prokrastinasi tadi? DO. DO? Iya Bu. Kamu dari DO? Barangkali Hampir. Oke. Hampir di DO ya pengalaman Iya, ya. Bu. Oke. Rizky, Iya Bu. udah segitu aja. Iya Bu. Sudah. Yang lain? Mungkin ada yang mau nyampein? Saya Maria boleh? kalau akibat yang paling fatal dari prokrastinasi yang saya rasakan sih, biasanya saya nggak jadi ikut kegiatannya gitu. Oh, Misalkan jadi- kayak kan kadang beberapa waktu misalkan saya jadwalkan misalkan deadline-nya untuk segala persiapannya udah kayak hari ini. Tapi sampai hari-harinya juga ternyata saya belum ada persiapan lainnya. Pas hari-hari juga saya mengundurkan diri dari itu. Oh, gitu ya. Karena ya, terus juga salah satunya nilai saya juga jelek karena Masa? iya benar, jadi ini mungkin teman-teman yang nggak tahu jadi ya kita juga punya nilai C plus kok. CFD bu. Wajar. Pinteran saya juga. Wajar. Ali wajar itu. Oke. Aja ya. Oke. Yang lain ada yang mau nyampein lagi? Saya mau Bisa boleh? Kalau saya sih mungkin kalau nilai ya tadi saya bilang nilai saya nggak terganggu kan, mungkin kayak itu aja sih. Sama mirip sama Maria tuh jadwal yang seharusnya dilaksanakan saat itu tuh nggak terlaksana gara-gara harus mengerjakan deadline itu dulu gitu. Itu sih yang paling rasa saya itu paling fatal. Dari yang lain ada yang mau nyampein lagi? Sudah Bu. Sudah, Bu. Mewakili ya. Yang mirip sih. Jadi dapat Ibu simpulkan kembali bahwasanya prokrastinasi itu sangat berbahaya loh buat diri kita gitu, terkhusus untuk diri kita sendiri, di mana seperti yang dikatakan oleh Rizky tadi itu bisa berakibat kepada DO karena tugas-tugas kita yang menumpuk tadi tidak dikerjakan. Jadinya mata kuliah yang seharusnya itu bisa kita selesaikan nilainya rendah, kemudian kita mengulang, atau mungkin ada fakultas yang tidak memperbolehkan mengulang mata kuliah, itu jadinya nilainya tetap C seperti itu. Kemudian berimbas kepada nilai yang disebutkan seperti Maria tadi kan, nilainya jadi jelek gitu. Dan seperti yang dibilang Lisa, kegiatan yang sudah disusun sebelumnya itu jadi tidak terkerjakan akibat dari menunda-nunda tugas itu. Oke, selanjutnya Ibu mau nanya nih, dari beberapa akibat dan beberapa sebab yang udah kita jelaskan atau kita bicarakan bersama tadi, kira-kira cara mencegah yang terbaik versi dari anak-anak Ibu semuanya gimana nih? Saya Bu. Dari Zul, apa dulu? Menurut saya Bu, cara mencegah yang ini Bu, kita tuh harus mencari teman yang sejalan dengan kita Bu. Oh, sefrekuensi Iya, ya. frekuensi supaya tidak pengaruh dengan pergaulan bebas gitu, yang berbahaya. Gitu sih Bu. Oh, yang pertama dari lingkungannya dulu berarti ya. Mantap nanti mau. Selanjutnya dari Lisa. Kalau menurut saya itu membuat jadwal dalam penggunaan, misalnya tadi kan kalau permasalahannya HP mungkin pengurangan lah, atau kita tuh buat jadwal dari jam segini sampai jam segini kita main HP, sisanya kita nggak boleh main HP lagi gitu sih. Berarti boleh menggunakan handphone untuk main tapi dikasih time-nya gitu ya. Biar lebih baik. Ini dari Dianti. Kalau saya kurang lebih kayak bisa sebelum bikin jadwal dulu ya, bikin jadwal dari yang paling mudah sampai yang tersulitnya, sehingga kalau untuk yang sulit kita harus dari segi awal kita kerjain dan nggak kan. Kalau dari Intan. Kalau dari Intan tuh mungkin kayak misalkan nih ngerjain tugas terus kayak kasih sesuatu 5 menit jangan main HP gitu kan, ngecek kalau ada info, terus nanti coba lanjut lagi 10 menit, terus nanti 5 menit lagi gitu. Berarti jangan terlalu dipaksa gitu ya. Iya, soalnya kan Santai-santai. aku juga Ya relax gitu.
Dari Rizky mungkin? Dari saya lebih ke meningkatkan kedisiplinan ya. Kedisiplinannya Iya, ditingkatkan gitu ya. karena lebih sering jangan main game gitu Iya. kan, malam-malam Curhat Ya, deh kayaknya. Curhat Rizky. Oke, Parah mantap sini. Rizky. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Ali. Saya, Bu. Iya, kasih Bu. Banyak Si Ali nih. gimana? Banyak nih, Banyak, ini Bu. ayam nih. Banyak, Bu. Banyak, Bu. Kenapa pas saya belum ada ribut, Bu? Iya, Karena soalnya mungkin ditunggu-tunggu jawaban dari Ali nih. Kalau saya, Bu, bagusnya gini, Bu. Apa namanya? Iya. Iya. Beri hadiah atau hukuman gitu, Bu. Misalnya nih, beri ya. word and punishment. Penguatan. Iya itulah betulnya. Nah, jadi misalnya kita ada tugas nih. Misalnya selesai dalam beberapa saat atau udah kita jadwalkan, kita berjanji, oh nanti aku harus di es krim misalnya, atau oh nanti aku jalan-jalan, begitu, Bu. Tapi misalnya hukuman, udah selesai juga, ya udah. Misalnya jangan makan sebelum kerjaan tugas, seperti itu, Bu. Oke. Itu dari versi Ali ya. Enggak juga sih, Bu. Jadi Dari orang. dari orang Ali. Dia nyontek, Bu. Oke. Kan Boleh, kita boleh. menginspirasi orang. Boleh, boleh. Ya, ya, ya. Yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Oke, terima kasih ya Ali atas jawabannya. Selanjutnya boleh dari Maria. Oke, jadi ada beberapa cara yang saya lakukan untuk ya setidaknya mengurangi dampak negatif dari prokrastinasi. Ada 3. Yang pertama, selain yang sudah disebutkan teman-teman, ada pengaturan jadwal. Jadi saya biasa menggunakan HP saya ini untuk andalannya. Jadi setiap agenda itu memang saya set. Oh ya, ini tinggal hamin berapa. Jadi kita tahu kalau misalkan kita prokrastinasinya terlalu berlebihan, sedangkan hamin berapanya semakin dekat kan. Jadi kita harus segera melaksanakan jadwalnya tersebut. Yang kedua, saya menggunakan batasan penggunaan kuota, bukan penggunaan kuota, tapi penggunaan jam di sosial media. Jadi kalau misalnya Instagram, salah satunya itu sosial media yang banyak minta waktu saya, karena saya suka mencari informasi-informasi dari sana, baik tentang teman atau informasi apa saja yang bermanfaat sesuai dengan bidang saya kan, di kedokteran ya kan. Jadi saya menggunakan batasan 45 menit untuk Instagram 1 hari 1 malam. Jadi ketika sudah ada batasan itu, ketika saya sudah melampaui 45 menit, Instagram akan memberikan saya informasi saya sudah melewati itu. Itu dari Ya, dari Instagram yang masuk. Kemudian yang ketiga adalah, jadi karena setiap orang dari sini kan teman-teman juga punya mimpi kan, jadi pasti tahu kalau misalnya prokrastinasi itu menghambat perjalanan kemenangan gitu. Jadi saya biasa mengepin apa yang pengen saya tuju dan hidup saya kira-kira 5 tahun mendatang, dan itu tuh harus saya lakukan gitu. Dan kalau misalkan prokrastinasi itu tetap saya lakukan, pasti saya tidak akan mungkin sampai ke tahap tersebut gitu. Oke, terima kasih. Detail sekali ya. Menurut versi Maria tadi gimana cara mencegahnya. Jadi Ibu simpulkan saja karena semuanya sudah menyampaikan cara mencegahnya menurut versi masing-masing ya. Ada yang tadi buat timeline, kemudian memberi kesempatan kita untuk bermain game dulu gitu, mengerjakan sesuatu tuh dengan relax aja gitu, jangan terlalu dipaksa. Terus ada tadi rewarding atau reinforcement jika misalnya dapat menyelesaikan suatu capaian seperti itu. Ada juga yang buat timeline atau apa ya, jadwal batasan waktu penggunaan media sosial dan lain sebagainya. Tujuannya itu sama-sama untuk meningkatkan kedisiplinan dari kita sendiri seperti itu. Nah, dari pembahasan yang sudah jauh kita bahas sejauh ini, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Enggak. Menyimpulkan secara keseluruhan dari tadi yang kita bahas. Dia aja, Bu, dia anak pintar, Bu. Oh, Lisa. Biasa, Bu. Iya, Bu. Boleh dari Lisa? Nanti jangan nyontek dia, Bu. Oke, kalau menurut Lisa, Yang tidak aman nih. prokrastinasi itu kan yang tadi telah disebutkan, mendahulukan sesuatu yang kurang penting tapi meninggalkan yang penting. Terus penyebabnya bisa saja karena teman, karena sosial media, HP, terus dan sebagainya. Terus sehingga berdampak yang buruk untuk kita sendiri. Misalnya kegiatan yang harus kita laksanakan itu tertunda. Satu lagi yang sampai katakan Rizky tadi, sampai bisa di DO gara-gara terlalu sering prokrastinasi mungkin gitu kan, Bu. Kemudian mungkin cara kita mencegahnya, kita membuat timeline, kita kasih reward dan punishment. Kemudian kita kayak yang kata Maria tadi, yang ada pembatasan penggunaan sosial media. Terima kasih ya Lisa atas pendapatnya. Dari laki-laki mungkin ada perwakilan nih. Saya, Bu. Oke, dari Zul.
seperti yang kita ketahui Bu, seperti yang dijelaskan tadi, prokrastinasi itu adalah mendahulukan yang tidak penting Ya, dan mengerjakan yang penting. Kembali terbalik. mendahulukan yang tidak penting dan mengerjakan dan meninggalkan yang penting. Ya. Nah, menurut saya itu seperti yang dijelaskan Kak Maria tadi, dia banyak melakukan prokrastinasi dan yang lain juga. Dan itu bisa dicegah juga dengan mencari teman yang baik atau mengatur timeline, terus ada hukuman bila kita tidak mengerjakan sesuatu, terus apalagi ya, pokoknya sesuatu yang bisa lah kita meninggalkan prokrastinasi itu Bu. Nah, gitu Bu. Oke, terima kasih tuh. Ada yang lain lagi? Oke, Ibu simpulkan saja ya, karena sudah mewakili semuanya. Bahwasanya prokrastinasi itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang bisa dibilang buruk karena itu membuat kita menunda-nunda tugas kita yang seharusnya penting. Itu jadi kita mengerjakan tugas yang tidak penting, dan kegiatan-kegiatan yang sudah kita listkan atau sudah seharusnya kita laksanakan jadi tidak terlaksana. Terus dampaknya seperti apa? Dampaknya bisa ke nilai kita, kemudian kegiatan yang seharusnya dilaksanakan tidak terlaksana dan sebagainya. Terus cara mencegahnya seperti yang anak-anak ibu bilang tadi, sesuai dengan versi masing-masing, sesuai dengan seperti membuat batasan waktu penggunaan sosial media, terus mengerjakan sesuatu itu dengan memberi rewarding atau memberi sanksi jika tidak mengerjakannya seperti itu, dan lain sebagainya sesuai dengan yang disampaikan oleh anak-anak ibu tadi. Nah, karena kita sudah membahas yang cukup berat, jadi sepertinya ibu lihat anak-anak ibu mukanya tegang sekali atau iya Bang. Jadi boleh dah Bu, haus Bu. bermain games dulu nih. Asik Bu, Boleh. mantap. Dari anak-anak ibu ada nggak yang mau ngajukan game seperti apa gitu? Saya Bu, kita Oke, main Janji, boleh? gamesnya sambung kata Bu. Sambung kata, boleh dijelaskan biar teman-teman Oke, tahu. nanti itu dari Rizky. Contohnya Rizky bilangnya saya, nanti sama Zulnya itu belum, saya belum. Nah jadi Zul itu bilang saya lagi yang dekat sama Rizky tadi Bu. Jadi begitu pun seterusnya. Jadi kata yang telah disampaikan itu diulangi lagi Bu. Tapi dia tetap menambahkan kata baru. Oke. Yang enggak kena hukuman Bu. Iya, yang enggak nanti kita kasih hukuman. Oke. Baik Bu, Ali semangat. POD. Ya. Oke, bisa kita mulai. Ada yang masih belum paham mungkin? Udah paham? Mantap dia Bu. makan Bu. Main game aja paham kan. Dari mana Bu? Oke. Dari Ali aja Bu. Boleh dari Ali dulu nih. Kata-katanya apa? Mereka. Ingin. Mereka. Salah. Bu, salah. Oh, tes dulu. Boleh. Bukannya bilang tes. Kita try dulu ya. Kita kasih kesempatan dulu. Oke, kita tes sekali ya. Iya. Tes sekali karena banyak tugas. Iya. Udah sering nih Bu. Tadi Oke, udah. oke. Oke, boleh dimulai lagi Ali. Kita. Kita mau. Mau? Kita mau makan. Kita mau makan tapi Kita mau makan tapi enggak. Kita mau makan tapi nggak lapar. Kita mau makan tapi nggak lapar, pulang. Kita nggak makan tapi nggak lapar. Kita mau makan tapi Mau ya Nah, astagfirullah. berarti Ali tidak konsentrasi ya. Ya, order. Iya yang mantap tadi kan Bu. Kita tabung dulu ya, kita tabung sekali dulu. lagi Bu. Sekali lagi. Sekali lagi, Bu. Sampai ada 5 orang yang kalah ya Bu. 5. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Oh gitu ya. Ya 5 orang yang kalah ya Bu. Berarti yang dari Ali terus Bu. Jangan dari Ali. Kasih yang Oke, dari Zul lagi. Jadi Zul boleh. Saya. Mau. Salah. Sudah. Masih pagi udah saya. Aku. Sekarang kita mau mana nih? Dari tadi. Dari Lisa? Bisa, Boleh. Dari ibu lah. Enggak Dari bisanya ibu. kemana nih? Ibu sebagai hakim. Iya. Enggak ibu ngasih. Lisa aja Bu. Oh, ibu kasih kode. Lisa kemana? Lisanya arahnya ke sana. Ke sini atau sini? Ke sana Bu. Sunahnya kanan. Oh, kanan. Oke, gini ya, biar Iya, Bu. karena sini belum kena. Ya, Bu. Dia. Dia Dia tak mau. Maksudnya boleh? Boleh tak mau. Dia mau tidur. Bukan. Dia Dia tak tak mau. Ngomong apa tadi? Salah. Tak mau. Boleh. Dia udah Ulang lagi, kata. ulang lagi. Udah kata. Satu kata aja. Iya. Ulang Dia lagi. kan tak mau. Ulang lagi. Ulang. Fokus, fokus, fokus. Oke. Kami. Kami selalu. Kami selalu senyum. Kami selalu senyum, gembira. Kami selalu senyum gembira, tapi Tapi Kami selalu senyum gembira tapi tidak
kami selalu senyum gembira tapi tidak juga. Kami selalu tersenyum Ah, gembira. Bu. Enggak ada yang Tiga, Bu. Oke, dua orang lagi. Aduh, kok saya deg-degan. Oke, diulang dari mana nih? Dari yang kalah, Bu. Ini boleh juga nih dari Ninda. Dari Rizky boleh. Berarti bukan di sini, Bu. Dari Rizky boleh. Oh, sini. Bu, sunanya kanan, Bu. Ya, Ya udah. mana-mana lah Bu, Iya, yang salah deh. Dari Rizky ke Zul lanjut ke sini. Oh, Ya. iya. Mulai. Bu, beda jauh ini. Mulai, nggak bisa. Aduh. Ayo, mulai. Aduh, ya udah aku udah kena juga kok. Saya Saya akan Saya akan pergi Saya akan pergi ke Saya akan pergi ke kampus. Saya akan pergi ke kampus Unri. Saya akan pergi ke kampus Unri dengan saya akan pergi ke kampus Unri dengan becak. Beca. saya akan pergi ke kampus Unri dengan becak. Tapi Sini ini aja, Bu. Masa dia ngomongnya tapi terus. saya akan betul loh. Betul aja, Bu. Tapi kan kalian Iya, Bu, ya nyambung loh, nyambung. Tapi gitu ya terus. Tapi terus masa Bu. Aku udah Bu. Satu orang lagi ya. Satu lagi. Dari siapa nih yang mau mengunjuk diri? Dari Intan. Oke, ya. arah kemana nih? Sini. Ya. Oh, mulai dari mana? Ya. Aku Kamu pergi Kamu pergi ke rumah. Kamu pergi ke rumah duka. kamu pergi ke rumah duka dengan Kamu pergi ke rumah duka dengan dia. pergi ke rumah duka dengan dia bersama. kamu pergi ke rumah duka dengan dia bersama. Karena sudah selesai jam saya, nanti setelah ini kita kasih hukuman ya untuk yang kalah. Baik, Bu. Baik, Bu. Sebelum kita tutup nih sesi bimbingan kelompok kita pada hari ini, Ibu mau nanya dulu kesan-pesan dari anak-anak Ibu semuanya. Mungkin boleh dari Rizky dulu deh. menurut saya bimbingan ini sungguh sangat membantu dalam mahasiswa untuk bisa mengetahui masalahnya apa yang selama ini mungkin mereka tidak tahu gitu masalahnya. Itu aja. Gitu ya. Untuk pesan selanjutnya, bimbingan selanjutnya itu seperti apa? Mungkin Oh, boleh. untuk selanjutnya saya berharap ya bimbingan saya lebih ditingkatkan anggotanya lebih banyak lagi mengajak lebih banyak. orang-orang untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, dari Zul mungkin Tadi Bu, pertanyaannya, Bu. kesannya dulu, baru kesan. Menurut saya, Bu, bimbingan ini sangat menarik, Bu. Karena dengan kita bimbingan buka pikiran dengan orang-orang, Bu. Ibu menjelaskan juga tentang tadi, Bu, itu sangat menarik sekali, Bu. Pesan saya, Bu, lebih baik dari anggota-anggota kelompok ini lebih aktif lagi gitu, Bu, dalam diskusi supaya tidak terfokus pada satu orang dan dua orang aja, Bu. Itu, Bu. Terima kasih, Bu. Dari Intan, Kalau dari tadi aku saran ya. kesan Kesannya itu seru sih Bu, soalnya kan kadang tuh garing gitu kalau seandainya apa sih kalau seandainya bimbingan atau kelompok itu diam-diam aja. Ini enggak, seru banget karena ada permainan juga. Yang kan tadi sih. Terus kalau untuk kesannya itu mungkin lebih ke apa ya, meningkatkan kreativitas. besoknya itu ya. Dari Adianti mungkin apa? Kalau kesan saya Bu, ini yang kita lakukan hari ini tuh menambah ilmu pengetahuan saya. Karena sebelumnya jujur saja saya tidak memahami tentang prokrastinasi bimbingan hari ini. Alhamdulillah saya mengetahuinya. Juga seru juga karena ibu tidak hanya mengajar tapi juga melakukan games. Jadi membuat pikiran kerja saya juga. Kalau untuk pesannya mungkin kedepannya waktunya lebih diperpanjang lagi. Oke, kita durasinya lebih panjang. Iya, terus mungkin gamesnya lebih yang menarik lagi Bu. Itu aja sih Bu. Pas. Oke, dari Lisa. Kalau menurut Lisa, kesannya tadi ya Bu, senang gitu kan Bu, karena bimbingan kelompok yang kali ini seru kali gitu Bu, teman-temannya juga asik gitu kan Bu. Terus mungkin kalau pesannya ya, mungkin pesannya tadi sama kayak Rizky, mungkin lebih ditambah orangnya lagi. Terima kasih kesan pesannya Lisa. Mungkin bisa dilanjutkan dari Maria, apa nih kesan pesannya?
kesan saya sih karena yang pertama kali dunia yang saya ikuti, saya sangat senang banget Bu, karena di sini saya bisa melihat perspektif orang-orang yang juga merasakan situasi yang sama dengan saya. Ya seperti itu. Jadi karena mereka juga punya caranya masing-masing, saya bisa belajar nih dari mereka. Nah, jadi saya juga menyadari bahwa saya ternyata prokrastinasi ini dampaknya banyak banget, yang negatif efeknya itu banyak banget. Gitu kan. Apalagi nanti kalau saya lihat kedokteran, kalau misalkan terus prokrastinasi ya biasa saya disalambat dari negeri gitu kan. DO kan. Ya bisa di DO juga. Pesan saya sih harapannya bahwasannya Aceh Powernya itu jadi lebih luas dengan pesertanya lebih banyak, karena dari orang-orang yang lebih banyak dengan latar belakang yang berbeda, kalau bisa pun dari unit yang berbeda kita jadi tahu nih Bu. Dan juga kalau bisa pun bukan hanya mahasiswa aja yang kita libatkan, jadi kita tahu kok oh permasalahan orang-orang dengan latar belakang bisa umur mereka, gendernya dan sebagainya, jadi kita bisa dengar. Iya benar. Itu aja sih Bu. Oh itu. Sukses ya Bu ya. Oke, mantap. Dari Ali yang terakhir nih, Ali penutup. Saya Bu, Iya. saya Pesannya apa dulu nih pesan? kesannya bahagia Bu, Bahagia. karena bisa mengisi waktu luang. Biasanya. Kan kita kan di ini ya, manusia yang bermanfaat adalah manusia yang paling manusia yang paling adalah yang paling bermanfaat kan gitu. Masya Allah. Jadi daripada kita lakukan hal yang enggak kan, jadi kita lakukan yang bermanfaat. Itu Bu, itu aja ya. Pesannya? Pesannya ya kedepannya biar lebih luas lagi lah, mungkin kan ada teman-teman yang lain mungkin dari sini lah bisa ajaknya, atau jangan cuman masuk kampusnya Bu, kita masyarakat luar yang kita kenal, kita adik-adik kita diajak aja. Oke Bu. Oke, siap. Oke, makasih ya atas semua kesan-kesan yang udah disampaikan. Ibu simpulkan secara keseluruhan saja bahwasannya ternyata BKP kali ini atau bukan kelompok kali ini tuh seru ya menurut anak-anak ibu semuanya, karena ada gamesnya, kemudian pembahasan kita juga sesuai dengan permasalahan yang terjadi, dan kita juga jadi menambah wawasan kita. Kemudian pesannya mungkin kita akan menambah anggota kelompok lagi yang lebih banyak dari perspektif yang berbeda-beda juga ya. Oke, untuk jadwal selanjutnya nih mungkin bisa kita diskusikan di sini atau di grup WA saja nanti. Grup WA aja, Bu. Oke, di grup WA saja ya. Nah, karena kita sudah sampai kepada penutup, Ibu persilahkan dari anak-anak ibu mungkin ada yang mau memimpin doa sebelum kita tutup. Bu, Oke, saya Bu. boleh langsung aja. Baik, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ali. Terima kasih juga kepada anak-anak ibu yang masih aktif dan masih mau mengikuti BKP sampai dengan selesai. Dan selanjutnya mungkin nanti kita akan mengadakan BKP di tempat yang lebih nyaman lagi, dan anak-anak ibu juga lebih nyaman gitu. Sekian dari Ibu, terima kasih yang banyak-banyak Ibu sampaikan kepada anak-anak Ibu semuanya. Semoga tetap sehat, tetap semangat untuk menjalani aktivitasnya juga. Sukses selalu. Mohon maaf jika Ibu selama memimpin kelompok ada menyinggung atau mungkin berkata kasar kepada anak-anak Ibu, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.